Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bengkel Desa. Terima kasih yang sudah menonton video saya, semoga bermanfaat ya. Mari kita belajar bersama tentang perbengkelan. Nah, bagi teman-teman yang belum menjalankan kewajibannya, silakan menjalankannya terlebih dahulu. Jangan sampai pekerjaan Anda itu melalaikan kewajiban Anda. Semoga semuanya sehat selalu, kita jaga kesehatan bersama-sama. Nah, kali ini kita akan membahas ya, atau belajar tentang Yamaha Mio ya. Yamaha Mio kenapa kalau pagi itu susah hidup ya, pagi susah hidup, dan ketika musim dingin itu pun susah hidup, dan tensionernya ya, itu langsamnya itu pun susah ya, susah untuk langsam. Kadang buat digas itu nembak-nembak juga bisa, atau mungkin menurunnya RPM itu lambat ya. Kita akan cek satu persatu ya. Nah, di sini ada beberapa faktor ya yang menjadikan hal itu terjadi ya. Yang pertama adalah melemahnya pengapian ya, dan melemahnya kompresi ya, kompresi di dalam mesin. Nah, yang ketiga adalah di karburator ya, itu semisalnya kayak loss kompresi ya, itu bisa di mesin, melemahnya kompresi mesin ya. Nah, yang pertama kita cek adalah kerenggangan klep. Nah, ini adalah kerenggangan klep. Kita cara mengetahui klep kerenggang itu adalah ketika mesin posisi ditopkan itu kita lihat celah klepnya ya, jangan terlalu renggang ya. Kita kita setel ulang di setelan klep ya. Nah, kalau mulanya kompresi bisa terjadi di ring ya, di ring share itu bisa yang melemahnya kompresi di ring share, dan terjadi kebocoran pada klep di dalam kop sini ya. Nah, jadi untuk hal seperti itu ya, kalau ring share-nya atau share-nya, karena biasanya ring ya itu akan menimbulkan asap di knalpot ya, atau juga bisa itu kita lepas selang ini ya, kita lepas selang ini. Nah, kita nanti di sini keluar asap ya, itu adalah ringnya ya, ringnya itu sudah aus ya, atau minta diganti. Lebih baik juga di kolter ulang ya, di blok share-nya ini. Nah, yang ketiga adalah di karburator. Nanti kita bahas karburator. Ini karburatornya ya. Saya lepas dulu karburatornya. Nah, ini teman-teman ya, karburator sudah kita bongkar ya. Maaf suara aku agak besar karena serak ya. Nah, ini karburator sudah kita bongkar. Nah, untuk teman-teman yang mengalami hal seperti tadi ya, yang saya jelaskan, yang pertama adalah kita cek dulu karburatornya bisa ya. Terserah jenengan mau kebaiknya yang mana, yang hemat tenaga itu karburator dulu kita cek ya. Kemudian kalau karburator sudah normal, kita cek dulu juga mungkin di pengapian ya. Pengapian adalah di busi ya, busi bisa kita cek dulu, atau mungkin dari businya dulu kita cek itu bisa. Nah, pengapiannya sudah melemah atau businya mungkin sudah kotor ya, kita cek dulu warna dari busi ya, hasil pembakarannya itu seperti apa ya. Sudah sering saya jelaskan, untuk hasil pembakaran yang baik adalah itu yang merahnya tuh seperti batu bata, itu hasil pembakaran yang sempurna itu seperti itu. Nah, kemudian kita cek knalpot ya, dari knalpot itu ngebul atau tidak ya. Dari knalpot kalau ngebul itu kemungkinan di share atau ring share-nya itu sudah aus ya, ring share atau share-nya sudah, mungkin bloknya ya itu sudah ngantong ya, atau rumah share-nya. Nah, kemudian bisa kita setel klepnya. Setel klepnya itu biasanya kalau Mio yang sudah sangat jarang sekali di servis itu bisa klepnya bisa kekencangan banget, bisa kekendoran banget, itu bisa menyebabkan hal seperti itu. Kita setel ulang klepnya. Nah, kalau masih juga itu bisa kita bongkar, kita lihat klepnya itu bocor atau tidak. Nah, kalau bocor itu kita bisa disekir ulang ya, sekir biar rapet. Nah, ketika semua itu sudah mumpuni, insya Allah motor pun kembali normal ya. Insya Allah motor kembali normal. Nah, kali ini kita akan membahas tentang karburator Mio nya. Karburator Mio ya, kenapa di pagi hari itu susah untuk hidup. Nah, jadi begini teman-teman ya, kebanyakan teman-teman itu kalau servis ya, kalau servis itu kita bersihkan semua ya, kita bersihkan. Nah, ini pilot jet ya, ini pilot jet. Jadi begitu pagi hari atau pertama yang kerja dalam motor Mio ini hidup adalah di pilot jet.
Nah ini pilot jet ya, ini main jet. Nah yang pertama itu mungkin untuk menunjang motor itu hidup terus ya, atau di RPM bawah di RPM atas. Yang pertama adalah di RPM menengah ke bawah yang bekerja adalah pilot jet ini. Nah pilot jet ini ya teman-teman kebanyakan hanya membersihkan sininya saja ya teman-teman ya, tapi kita lupa ya tentang jalur-jalurnya dari pilot jet yang menunjang pilot jet untuk normal atau bekerja maksimal. Nah jadi begini teman-teman ya, pilot jet urutannya ada seperti ini, dari sini ya, dapatkan angin dari sini ya, kemudian masuk ke sini. Nah masuk ke sini didorong lagi dari ke sini ya teman-teman, ke sini. Nah di sini terjadi ke kotor. Nah terjadi kotoran. Nah dari sini kita langsung masuk ke sini ya, ke pilot jet sini ya, pilot jet sini kemudian ke sini teman-teman. Nah ke sini kemudian ke ruang bakar ya. Jadi begini teman ya, jadi ke pekerja dari karburator adalah untuk mensuplai bahan bakar dan mencampur bahan bakar agar menjadi kabut ya, kabut kemudian diteruskan ke ruang bakar agar terbakar, motor menjadi hidup. Nah seringnya lupa ya, kita sudah bersihkan di sininya juga ya. Nah di sini kemudian di sini ya, mungkin lupa kita bersihkan, atau mungkin biasanya cuma dibersihkan dari sini ya, bersihkan dari sini kemudian kita pasang lagi, kita tidak bersihkan bagian sini juga. Nah di sini, karena di sini juga pun membawa kotoran yang dari sini teman-teman ya, kotoran dari sini. Jadi kita perlu bersihkan juga menggunakan karbu cleaner juga bisa, kemudian kita semprot. Nah insya Allah penyakitnya hilang kalau sudah kita bersihkan melalui jalurnya ya, jangan cuma ininya saja ya. Ininya walaupun sudah bersih ya, tapi yang menunjang ini bekerja maksimal itu kita tidak bersihkan ya teman-teman ya. Jadi kita bersihkan juga yang menunjang dari sini. Nah di sini ya kita bersihkan menggunakan karburator cleaner. Insya Allah motor pun gampang hidup di pagi hari setelah komponen-komponen yang tadi kita juga benerin ya. Jadi kita harus intinya telaten ya, jadi mekanik itu intinya harus telaten ya, jangan malas ya. Semoga bermanfaat ya. Saya pasang dulu, saya bersihkan, semoga ilmu ini bermanfaat. Mungkin ada cara yang lebih cepat, silahkan tulis di komentar Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.